Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Sempurna Mati dan Dendamku, memasuki part yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham dan mengerti keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Stop! Dengan cekatan, Dinara mengangkat kepalanya, menghentikan langkah Vero dengan isyarat telapak tangan. Oke, Sa. Perkataan Vero disela ekspresi tidak biasa dari Dinara. Ia berdiri dan mengepalkan tangannya. Warna wajahnya menjadi merah marun. Berhenti memanggil gue itu, tuntut Dinara. Oke, tapi semalam lu gak apa-apa kan? Gak penting, balik ke kelas lu, tegas Dinara, tatapannya begitu penuh amarah. Tapi Din, balik, bentak Dinara menunjuk pintu kelas. Wajahnya masih merah menatap Vero. Vero segera membalikkan badannya. Tubuh kekarnya itu sama sekali tidak menciutkan keberanian Dinara. Malah Vero yang menciut. Otot-ototnya tidak membantunya sama sekali. Decak kagum hinggap di benak masing-masing temannya. Memang tidak salah Dinara menjadi ketua geng ini. Ya bisa banget dia tahan sama kegantengan si Vero. Begitu benak Nisa. Please ya, nginep di rumah gue ya. 2 hari aja deh, sampai bokap sama nyokap gue pulang. Dinara kemudian memelas. Raut wajah amarahnya berubah imut ketika Vero benar-benar menghilang dari radarnya. Ya gimana ya? Gue sih oke-oke aja asal ada makanan. Gelak tawa Ines menggetarkan bandana Hello Kitty yang dia kenakan. Tenang, semua aman kok. Koleksi film di laptop gue udah ditambah. Makanan banyak. Koleksi novel-novel juga udah banyak yang baru. Kalian bakal betah di rumah gue. Wah, asik nih. Karen benar-benar riang mendengar iming-iming Dinara. Senyumannya melebar. Gigi gingsulnya menyembul, langsung pipitnya mempesona. Tapi alamatnya di mana, Udin? Lu percuma kalau gak ngasih alamatnya. Nanti malah nyasar. Ini kan pertama kalinya gue ke rumah lu. Lu sih enak udah tahu rumah gue, ujar Suci. Sorry, rumah gue di Gria Asri Residen, Blok Cendrawasih nomor 3, daerah Ciwastra. Rumah gue yang bakar ijo itu. Di depannya ada pohon mangga, jawab Dinara. Suci kemudian mencatat alamatnya. Atau enggak, lu bareng Karen aja. Dia udah hafal betul akses jalan ke rumah gue kok, imbu Dinara. Suci kemudian mengangguk diiringi bunyi bel masuk kelas. Semua beranjak ke kursinya masing-masing, bersiap menerima pelajaran. Fix nanti malam ya, kalian langsung ke rumah gue aja, ucap Dinara ketika semua mata pelajaran sudah berakhir. Semua buku pelajaran sudah ia rapikan ke dalam tas. Beranjak dari kursi, keluar dari kelas, Dinara menghela nafas panjang. Ia merasa lega karena malam ini ia tidak akan merasa kesepian. Ya, meski ada Piici, tapi asisten rumah tangganya itu tidak akan bisa setiap saat menemaninya. Apalagi Piici selalu mempunyai inisiatif tinggi dalam mengurus rumah. Hal itu juga yang membuat wanita asal Garut itu dipertahankan. Menyusuri koridor sekolah, langkahnya sempat terhenti ketika beberapa puluh meter di depan Dinara melihat Vero sedang bersenda gurau bersama teman sekelasnya. Ah, sial. Kenapa gue harus ngelihat cowok brengsek itu di sini? Gumam Dinara. Belum sempat membelokkan arah, keberadaan Dinara tertangkap basah oleh Vero. Agak terburu-buru, Vero kemudian menghentikan candaannya. Lelaki canggung itu berlari ke arah Dinara. Securus dengan itu, Dinara membuang muka dan segera berlari ke arah lain. Vero katanya mau pulang bareng. Danis kemudian mencegat langkah Vero.
Wanita paling hits di SMK Kepala Bangsa itu merengek manja, memonyongkan bibirnya. Iya, tapi tatapan Vero meraih ke segala arah, mencari Dinara tentunya. Ya udah, ayo, ajak Danis manja merangkul lengan Vero dengan mesra. Dinara kemudian mengayunkan langkahnya dengan cepat, segera meninggalkan gedung sekolah menuju supermarket terdekat. Ia akan membeli camilan tambahan untuk persiapan malam hari. Pokoknya ia akan memanjakan teman-temannya. Tidak ingin keberadaannya terendus oleh Vero, Dinara segera masuk ke dalam, terburu-buru membenamkan diri di antara para pelanggan yang berjubel, menghilangkan jejak. Snack kentang, beberapa mie instan, kacang-kacangan, dan camilan lainnya Dinara himpun dalam satu struk transaksi. Setengah mengendap, ia melihat sekitar. Dinara kemudian memastikan Vero tidak melihatnya. Aman, pikir Dinara. Apaan sih? Apaan nih? Perhatiannya teralihkan. Ia tidak sengaja menendang suatu benda ketika keluar dari barisan kasir supermarket. Boneka porselen siapa nih? Bisik Dinara, kemudian matanya memindai sekitar. Boneka porselen siapa ini? Dinara kemudian mengeraskan suaranya, berharap ada orang yang mengakui benda unik tersebut. Boneka porselen siapa ini? Dinara kemudian bertanya di antara lalu lalang pelanggan. Tidak ada yang menjawab. Orang-orang yang berlalu lalang pun kompak menggelengkan kepalanya. Dinara memang mempunyai ketertarikan akan benda-benda unik. Setelah bros kupu-kupu yang ia temukan di meja kelas, kini giliran boneka porselen yang tidak sengaja ia temukan di selasar supermarket pun tidak luput dari perhatiannya. Dinara akan membawa boneka itu ke rumahnya. Meskipun usang dan juga kotor penuh debu, Dinara akan membersihkannya, menyisirnya, dan juga menjadikan teman tidurnya setiap malam. Gun, sebuah tulisan kecil terpotong goresan bekas terbakar tepat di bagian belakang baju boneka itu, membuat Dinara penasaran. Gun, gandul, gandum, gandaria. Dinara terkekeh sendiri menerka terusan dari tulisan itu. Nanti aku minta Piici buat jahitin kamu baju baru ya, bisik Dinara seraya memeluknya, lalu kemudian memasukkan boneka itu ke dalam tasnya. Masih awas dengan keadaan sekitar, takut kalau Vero berhasil menemukannya, Dinara segera berjalan cepat menuju halte di pinggir jalan. Tapi perasaannya tetap gusar. Dinara merasa seseorang tengah mengawasinya. Sesekali lagi ia melihat sekitar, tetapi ia tidak melihat seorang pun yang memperhatikannya. Dinara segera menepis perasaannya itu. Tidak perlu menunggu lama, Dinara menyetop angkutan umum yang kebetulan menghampiri dan juga satu jurusan dengan arah rumahnya. Mencincing 2 kresek besar hasil pembeliannya, Dinara kemudian berusaha masuk ke dalam angkot. Susah payah karena keadaan angkot yang cukup penuh. Setelah mendapatkan tempat duduk meskipun kurang nyaman, Dinara dapat bernafas lega karena ia benar-benar lepas dari kejaran Vero. Din, maaf ya, gue gak jadi ke rumah lu. Bokap gue mendadak sakit nih, jadi gue harus ke rumah sakit sekarang juga, ucap Ines dari sambungan telepon. Din, gue kayaknya gak bisa ke rumah lu juga deh malam ini. Sebelumnya gue lupa nih kalau gue udah ada janji sama teman gue di Karang Taruna. Paling besok gak apa-apa ya? Nada yang sama diberikan Nisa dari sambungan telepon. Harapannya tinggal Karen dan Suci. Semoga saja mereka tidak membatalkan kesepakatannya. Kalau sampai batal juga, aduh bagaimana nasibnya malam ini. Dinara benar-benar dalam keadaan sendirian di rumah. Piici, asisten rumah tangganya itu, memberi surat kepada Dinara yang ditempel di pintu masuk. Dalam isi suratnya, Piici meminta izin untuk mendadak pulang ke kampung halamannya ke daerah Garut. Anaknya kecelakaan, katanya sikutnya dislokasi karena terjatuh. Piici pun meminta maaf kepada majikan mudanya yaitu Dinara karena telah menjual ponsel yang sudah diberikan Pak Yunar, yaitu ayah Dinara, untuk keperluan pembiayaan obat anaknya itu. Aduh, padahal kalau bilang dulu sama aku bisa kasih uang yang dititipin papa buat jaga-jaga. Dasar Piici mah.
Tapi nggak apa-apa deh, mungkin dia lagi buru-buru, gumam Dinara. Bel rumah berbunyi nyaring. Dinara yang sedari pulang sekolah masih diam di ruang tengah. Melangkah semangat keluar rumah, Karen sudah berdiri di luar pagar. Ia kemudian melemparkan senyum, menambah ayu raut wajah keturunan Jawa Sunda itu. "Lu nggak bareng sama si Suci ya?" tanya Dinara seraya membukakan pagar. Deritnya menutupi sekejap suara jangkrik di malam hari. "Udah gue telepon, tapi nggak diangkat. Udah gue chat di WhatsApp-nya, tapi checklist 1. Mungkin dia ketiduran kali," jawabnya melangkah masuk melewati pagar. "Ini bener elu kan, sahabat gue? Karaina Novialita." Dinara kemudian menghentikan langkahnya, menepuk-nepuk pipi Karen dan sedikit mencubitnya. "Elu apa-apaan sih? Jelas-jelas ini gue, Karaina. Temen elu, dasar Udin," ketus Karen, mengusap-ngusap kedua pipinya. "Iya sorry, gue khawatir aja kayak kemarin." "Ya gak mungkin lah, gue ini manusia kali." Karen sedikit mendahului Dinara. "Kita langsung ke kamar aja ya, gue belum mandi." Dinara terkekeh. "Pantes dari tadi kayak bau karet ban terbakar, tahu nggak?" ledek Karen. Melengos masuk lebih dahulu ke dalam rumah. Dinara hanya tertawa melihat tingkah sahabatnya itu. "Din," panggil Karen. Dinara sedang asik mengeringkan rambutnya di ujung kasur. "Gue penasaran sesuatu dari lo," serga Karen, berjalan mengelilingi kasur lantas mendekat. "Apaan sih?" tanya Dinara, masih berkutat dengan rambut basahnya itu. "Lu gak benar-benar lagi suka sama si Vero kan?" Pertanyaan Karen membuat Dinara menghentikan sejenak aktivitas pengeringan rambutnya. Hembusan napasnya terdengar malas sekali. "Ya aku pikir yang gue tangkap dari sikap lo ke dia, lo kayaknya beneran suka deh. Dan lo gak lagi cemburu soal kedekatan si Vero sama Danis kan?" serga Karen lagi, belum memberi kesempatan Dinara untuk berbicara. Dinara hanya diam, menghela nafas dalam-dalam, lalu kemudian menoleh sambil berkata, "Gue yang suka atau elu yang lagi nyimpen rasa ke dia? Ngaku hayo." Dinara kemudian memajukan badannya, matanya memandang lekat-lekat. Karen beringsut mundur kala itu. "Haha, enggak, mana ada. Kita kan punya komitmen. Ya buat gak pacaran dulu sampai lulus." Karen terbata-bata. Dinara terbahak-bahak. Dinara kembali memposisikan badannya, menarik hair dryernya kemudian mengeringkan rambut. "Itu apaan, Din?" Karen beranjak menuju jendela kamar mengalihkan pembicaraan. Ia melihat boneka porselen duduk manis menatapnya kosong di sana. "Boneka, gue tadi nemu di tos serba. Ih, elu tuh, ya apa-apa kalau nemu elu simpen ya. Waktu itu bros kupu-kupu, terus sekarang ini," cecar Karen sembari memegangi boneka. "Ya habis itu unik banget dan gue gak asal ngambil kali. Gue tanya dulu sama orang-orang sekitar kayak waktu itu. Kebetulan itu boneka juga gak ada yang ngaku," jelas Dinara, mematikan saklar hair dryernya itu. "Masa barang-barang kayak gini gak ada pemiliknya sih? Pasti ada yang nyimpen kan?" Perkataan Karen membuat Dinara menahan nafas. Ada benarnya juga. Kenapa sebelumnya dia tidak berpikir ke sana? Bisa jadi barang-barang itu ada yang buang gitu aja kan? Dalih Dinara. "Ia tidak pasti, ia berkilah." "Iya, kalau boneka ini mungkin aja sih. Tapi kalau bros elu itu, masa ada yang buang gitu aja? Gue gak habis pikir aja gitu." "Bilang aja lu masih naksir sama bros ini kan?" ledek Dinara, menunjukkan brosnya itu. Perkataan Karen sudah 2 kali diputar balikan oleh Dinara. "Susah ya gue ngomong sama elu ah. Mana film barunya?" Karen kembali mengalihkan pembicaraan, balik menagih iming-iming Dinara di sekolah tadi siang. Dinara melemparkan senyum liciknya. Wajah Karen masih kecut. Sahabatnya itu belum tahu kalau Dinara adalah anak dari mantan atlet judo. Sehingga dalam urusan memutarbalikan sesuatu, apalagi hanya perkara pembahasan, itu sudah keahlian yang secara tidak langsung diturunkan oleh ayahnya. Laptop yang sedari tadi pagi direbahkan di meja belajar
diambil oleh Dinara. Ia kemudian mencari koleksi film-film yang baru ditambahkannya beberapa hari ke belakang. Salah satu film Korea ia putar, keduanya mengambil posisi nyaman di atas kasur. Karen dan juga Dinara larut terbawa emosi dalam film. Setiap bingkai adegannya sangat menghipnotis. Kadang mereka tertawa, menyeratkan sedih, atau bahkan ikut marah ketika si karakter utama mendapatkan musibah. Sudah akan film kedua yang akan mereka tonton, tetapi Suci belum juga datang. Dinara sedikit khawatir, ia mencoba meneleponnya, tapi Suci tetap tidak mengangkatnya. Benar-benar udah tidur kali ya, pikir Dinara. Jam memang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dengan sedikit keterpaksaan, Dinara harus menerima kenyataan bahwa hanya Karen lah yang dapat menemani malamnya ini. Seperti malam kemarin, Dinara kembali dikejutkan oleh gaung mobil di luar rumah. Jantungnya hampir meledak, dadanya berguncang hebat. "Din, jangan-jangan yang tadi di sekolah lu ceritain?" ucap Karen. Ia benar-benar terkejut. Rona wajahnya tergambar kekhawatiran. Cerita Dinara memang membuatnya terbawa suasana. Klek, kunci pagar terdengar dibuka. Dari roda-roda kecilnya membuat Dinara semakin tidak bisa memberanikan diri melihat keluar jendela. Ia melompat ke arah pintu kamar, lalu kemudian menguncinya. "Kita lanjutin aja, nggak usah fokus sama yang di luar," bisik Dinara. Karen kemudian merogoh ponselnya. Selain memperbesar volume film, ia pun kemudian memutar lagu Rizky Febian yang berjudul Penantian Berharga dari ponselnya. Karen kemudian berusaha mengalihkan perhatiannya kembali pada film. Tidak dapat dipungkiri, Karen pun sebenarnya mempunyai sifat penakut, namun ia lebih bisa bijak menutupinya dibanding Dinara di sekolah. Masih penasaran, diam-diam Dinara memperhatikan pergerakan dari luar, meski hanya mengandalkan indera pendengaran. Setelah pagar dibuka, dari mobil terdengar parkir di halaman rumah. Lalu kemudian hening. Detik ini, ia memberanikan diri melihat ke arah jendela. Dalam besi di kepalanya, ia berpikir kalau itu adalah ayah dan ibunya yang pulang lebih cepat. Ternyata benar, ketika melihat keluar dari jendela kamar, ia melihat ayahnya sedang menutup pagar. "Kok nggak ngabarin sih?" bisik Dinara kesal di depan kaca jendela. Sejurus dengan itu, Dinara dibuat terperanjat. Samar-samar sudut matanya menangkap satu sosok asing sedang berdiri di tepi jalan. Meskipun remang-remang, Dinara dapat memastikan sosok itu menunduk dan juga berjaket kuning. "Gimana, Din? Aman?" tanya Karen membelah lamunan. "Ternyata bokap sama nyokap gue, Ren. Mereka pulang lebih cepat nih." "Ya bagus deh kalau gitu, kita ke bawah dulu yuk. Gue mau nyapa dulu mereka," ajak Karen berinisiatif. Dinara kemudian mengiyakan. Ia kemudian menjauhi jendela beriringan dengan Karen berjalan menuju keluar kamar. "Om, Tante," Karen menyalami kedua orang tua Dinara. Pak Yanwar melempar senyum pada Karen, kemudian berlalu ke arah dapur. Karen diajak bersengkrama oleh Bu Daniar di sofa ruang tamu. Sedangkan Dinara, ia melengos keluar rumah untuk memastikan apa yang ia lihat dari jendela kamar beberapa menit yang lalu ternyata hanya ilalang. Mungkin tadi hanya berhalusinasi atau hanya orang lewat, pikirnya. Dinara menutup pintu, kembali ke sofa ruang tamu. "Maafin Dinara ya, harus ngerepotin kamu segala sampai nginep di sini," ucap Bu Daniar disertai senyum kecilnya. Untung saja Karen sudah beberapa kali bertandang ke rumah Dinara. Kalau tidak, dia pasti tidak akan bisa membedakan mana Bu Daniar, mana Dinara. Seperti saat pertama kali ia datang, keduanya sangat mirip sekali. Hanya wajah Bu Daniar sudah terlihat kuratan usianya. "Ya nggak apa-apa kok Tante, aku juga senang bisa main lagi ke sini." "Oh ya udah, kita duluan ya Mah," pamit Dinara. "Oh iya Nar, tadi ada teman kamu di luar, sudah kamu cek belum?" Cetus Bu Daniar menghentikan langkah Dinara dan juga Karen. "Suci, Din?" tanya Karen, mengerutkan dahinya. "Ya bisa jadi, soalnya tadi remang-remang sih, tapi tadi diperiksa kok nggak ada siapa-siapa ya," pikir Dinara. "Din,
Karen kemudian membuyarkan lamunan Dinara. Iya, tadi udah aku cek mah, tapi di luar nggak ada siapa-siapa kok. Mungkin itu orang lewat aja. Jelas Dinara dalam pikirannya tidak menentu. Iya sih, soalnya tadi mama tanya juga diam aja. Mama kira teman kamu. Balas Bu Daniar seraya beranjak dari duduknya, kemudian berlalu. Mah, kali ini Dinara yang menghentikan langkah ibunya. Iya, Pi Ici. Mama udah tahu kok. Bu Daniar kembali melempar senyum dan berlalu ke kamarnya. Dinara dan juga Karen lantas kembali ke kamar, melanjutkan aktivitas mereka menonton film Korea hingga larut malam. Hingga pukul 2 malam Dinara dan juga Karen baru menyelesaikan aktivitasnya. Selama itu juga yang sebelumnya Dinara begitu antusias menonton hingga terbawa larut, pikirannya malah terus melayang ke awang-awang. Tunaknya tidak bisa dibohongi. Ia terus bertanya-tanya tanpa bisa menemukan jawaban. Kemarin sosok yang menyerupai Vero, malam ini siapa lagi yang tadi datang itu? Suci, panggil Pak Rafael, wali kelas 10 PDB 1, di depan kelas ketika mengabsen. Suci, lelaki muda itu mengulangi panggilannya. Semua siswa saling lirik, terutama Dinara dan Karen. Mereka saling mengadu pandangan sembari mengernyitkan keningnya. Din, bukannya semalam dia sama elu ya? Tanya Ines berbisik dengan keras dari bangku seberang dekat Karen kala itu. Suci, ada yang tahu Suci kemana enggak? Wali kelas mereka kali ini bertanya dengan suara lantang. Pak, Suci sakit pak. Iya pak, sakit pak. Tadi itu dia WA saya, celetuk Dinara seraya mengacungkan tangan kanannya. Ia terpaksa menutupi hal yang ia pun tidak tahu pasti jawabannya. Daripada Suci harus dinyatakan polos, kali ini ia merasa lebih baik berbohong. Apa benar Suci WA dia? Karen semakin terheran. Ia melihat kedalaman akun WhatsApp Suci. Di baris atasnya, akun WhatsApp Suci terakhir dilihat pukul 4 sore kemarin. Sementara Ines dan juga Nisa sedikit bisa menerima, namun mereka pun membaca ada yang disembunyikan oleh Dinara. Pak Rafael menutup buku absensi siswa, kemudian berjalan menuju whiteboardnya dengan spidol hitam yang ia kepitkan di antara jari-jari tangan kanannya. Wali kelas paling difavoritkan karena ketamanan dan kepiawaiannya dalam menjelaskan pelajaran itu, melanjutkan kegiatan belajar mengajar. Pak Rafael mengajar mata pelajaran kewirausahaan. Bener si Suci nge-WA elo, Din. Gue lihat tadi pagi. Akun dia itu terakhir dilihat kemarin sore loh. Serga Karen setibanya di kantin sekolah. Dinara belum menjawab. Ia menarik kursi lalu kemudian duduk di atasnya. Begitupun dengan Ines dan juga Nisa. Mereka duduk dengan tatapan penasaran pada Dinara. Gue juga gak tahu. Tadi gue spontan aja. Daripada dia dipolosin kan? Jawab Dinara. Hei, boleh gabung gak? Toto menyela. Semua menoleh kepadanya. Para wanita yang disapanya serentak mengangguk. Kali ini tidak ada Suci yang biasa menggerutu karena kedatangan Dipto Kusumo alias Toto. Toto kemudian mengambil kursi di belakangnya. Dia mengambil posisi di samping kiri meja supaya tidak menghalangi para siswa lainnya yang berlalu lalang. Kenapa kalian? Serius banget? Tanya Toto menyimpulkan senyumnya. Kacamata Nobitanya sedikit terangkat oleh pipi. Ines kemudian menempelkan telunjuk di depan mulutnya, pertanda memerintahkan Toto untuk diam dan jangan dulu berbicara. Kemudian ia menunjuk Dinara. Air mukanya nampak tidak beres. Kemana ya dia? Tanya Dinara, menatap semuanya. Toto masih membaca arah pembicaraan. Bikin cemas saja. Apa dia? Karen kemudian menggerutu sendiri, ucapannya terpotong. Apa dia apa sih, Ren? Tanya Nisa sedikit menegakkan punggungnya. Si Suci kan suka horor. Belum lagi kemarin dia bilang mau bikin channel YouTube sendiri tentang horor. Apa mungkin dia nyari bahan ke tempat angker, terus dia nyasar? Toto kemudian membenarkan posisi kacamatanya.
Kali ini ia sudah menangkap arah pembicaraan. Hus, Suci itu gak senekat itu kali Ren, timpal Dinara. Tapi menurut gue, bisa jadi kan dugaan elu benar. Si Suci itu kan bisa saja sakit dan gak sempat ngubungin elu. Bisa aja kan? Ucap Ines. Gimana kalau kita jenguk sepulang sekolah? Saran Nisa. Wah, gue ikut ya. Sela Toto dengan memegang segelas es jeruk di tangannya. Seketika semua menoleh kepada Toto, kecuali Dinara. Ia kemudian tetap memandang lurus ke depan dengan pandangan penuh kekhawatiran. Ia sangat khawatir kalaupun Suci benar-benar sakit. Kenapa tidak ada tanda-tanda di siang harinya? Aduh, Ci, lo kemana sih? Gumam Dinara. Kita di sini semuanya khawatir. Begitu gumamnya lagi. Ya kalau nggak boleh, gue nggak akan ikut deh. Ucap Toto lagi sembari menyeringai. Boleh kok, lo boleh ikut, ujar Dinara. Kebetulan gue bawa motor sendiri kok guys. Toto berkata begitu sambil tangannya sibuk memutar-mutar sedotan di dalam gelas yang sudah terisi es jeruk. Sejak kapan lo pesan es jeruk? Tanya Karen. Fokusnya malah tertuju pada segelas es jeruk di hadapan Toto. Barusan, kalian sih ngobrolnya keasikan, ledek Toto mengangkat sedikit kacamatanya. Kita tuh terlalu khawatir tahu nggak? Percaya deh, Suci bakal baik-baik aja. Desa napas Nisa terdengar kasar. Ia memegangi dahinya dan untuk mengusir ketegangan, akhirnya ia memesankan makanan dan minuman ke warung Bumur di ujung kantin. Jam perjalanan sudah selesai. Siang itu sekitar jam 2 siang. Dinara, Ines, Nisa dan juga Karen berarah menuju pemberhentian angkot di dekat sekolah. Sedangkan Toto ia sudah tancap gas menggunakan motornya menuju alamat rumah Suci yang sudah ia dapatkan dari Dinara di kelas selepas jam istirahat. Salam bergantian diucapkan oleh mereka setibanya di depan rumah Suci. Rumahnya tidak berpagar, sehingga salam pun lebih memungkinkan untuk terdengar ke dalam rumah. Engsel pintu berputar, daun pintunya bergerak. Dari baliknya, mereka disambut oleh ibu-ibu yang sudah beberapa kali ditemui Dinara jika sedang bermain ke rumah Suci. Ibu itu adalah Tante Lia, ibunya Suci. Loh, kalian? Pandangan Tante Lia memeriksa mereka yang sedang berada di hadapannya, bergerak cepat mengeluarkan seluruh badannya dari balik pintu. Loh, mana Suci? Tanya Tante Lia. Terlihat sangat keheranan bercampur khawatir. Maksud Tante? Karen menyela. Sama-sama heran tentunya, semua ikut terheran juga. Bukannya Suci kemarin ke rumah kamu, Dinara? Tanya Tante Lia. Enggak Tante, maaf kami sekarang kesini juga mau jenguk Suci. Soalnya tadi dia nggak ada di sekolah. Jawab Dinara hati-hati. Astagfirullah, kemana dia ya? Raut wajah Tante Lia semakin menguratkan banyak kekhawatiran, sama dengan yang dialami Dinara dan juga kawan-kawannya. Tante Lia kemudian tertunduk, ia mengelus-ngelus dahinya. Keseimbangan tubuhnya terganggu. Tante, Nisa menegur Tante Lia. Masuk dulu, kita ngobrolnya di dalam aja, ajak Tante Lia, berusaha membuat dirinya tetap sadar. Semua beriringan masuk ke dalam rumah. Langkah mereka diiringi keheningan. Tante Lia duduk di sofa yang menempel dengan dinding. Di atasnya terdapat foto keluarga. Gambar Om Andri, ayahnya Suci. Tante Lia dan Suci terpampang pada foto berukuran besar itu. Nisa duduk di samping Tante Lia, sementara yang lainnya duduk di bagian sofa yang kosong. Beberapa detik Tante Lia belum juga membuka percakapan. Ekspresi kekhawatirannya begitu terlihat. Rasa sesak di dadanya berusaha ia lawan. Jadi, Suci nggak ada di rumah Tante? Dinara membuka percakapan selepas ia duduk di sofa ruang tamu. Tante Lia hanya menggelengkan kepalanya. Terus, kemarin Suci benar-benar mau ke rumah saya Tante? Tanya Dinara lagi. Tante Lia belum mau membalas dengan kata-kata. Ia masih menenangkan batinnya. Nafasnya berulang-ulang kali diambilnya dalam-dalam. Akhirnya
Setelah beberapa saat, Tante Lia siap mengambil jawaban dan melontarkannya. Iya, dia bilangnya mau ke rumah kamu. Tante juga sempat khawatir, soalnya dia pergi buru-buru banget. Tante juga sempat tanya, kok buru-buru amat nak? Terus Sucinya menjawab, ada hal penting yang harus Dinara tahu mah. Jelas Tante Lia dengan ulung menirukan perkataan anaknya. Dia berangkat jam berapa, Tan? Karen ikut bertanya. Sore, gak lama habis sholat asar, jawab Tante Lia. Beberapa kali beliau selalu berucap lirih. Ya Allah, ya Allah. Untuk menenangkan hatinya, Nisa yang duduk tepat di sampingnya pun ikut menenangkan, mengusap-ngusap pundak Tante Lia. Tante yang sabar ya Tante, kita semua juga ikut cemas kok. Kita akan bantu cari Suci sampai dapat ya Tante, ucap Nisa pelan, tangannya masih merangkul Tante Lia. Iya Tante, kita akan bantu cari Suci kok, ucap Dinara. Kepalan tangannya ia genggam erat-erat. Bener kata gue Din, WA-nya terakhir dilihat itu sore kan? Setelah Karen berbisik kepada Dinara. Dinara hanya mengangguk, kemudian mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangannya yang lembut. Wajah seputih bengkoang itu kini memerah, mengeluarkan beberapa butir keringat sebesar ketumbar. Gue ikut ya, Toto menyela. Lu ikut-ikutan mulu dah, ledek Dinara, mendelik kepada Toto. Ya, enggak akan deh, keluh Toto. Ah ya bercanda doang kali Tok, kalem aja. Kirain serius, Toto menyimpulkan senyumnya. Sebenarnya gue mau bantu aja, siapa tahu keberadaan gue bermanfaat buat kalian dalam pencarian ini, imbu Toto dengan yakinnya. Kalau kalian gak nemuin Suci dalam 24 jam dari sekarang, Tante sama Om Andri bakal lapor polisi, cetus Tante Lia. Siap Tan, doakan kita juga ya. Iya maaf ya, Tante agak shock, gak sempat nyuguhin kalian minuman atau nawarin makanan, delit Tante Lia. Iya Tante gak apa-apa kok, kita juga paham Tante, ucap Dinara memberikan senyum simpulnya. Ini semua atas nama pertemanan. Kesampingkan dulu ego kita di geng ini, siapa tahu Toto benar bisa bantu. Pokoknya semua ini demi Suci, tegas Dinara menatap lega teman-temannya di depan Tante Lia. Ada sedikit guratan senyum Tante Lia melihat sahabat-sahabat anaknya begitu peduli akan keberadaan Suci yang entah di mana. Beliau hanya berharap Suci dapat ditemukan sesegera mungkin. Semua pamit kepada Tante Lia. Wanita setengah bayi itu mempersilahkan mereka semua keluar rumah untuk mencari Suci. Ambil alih Pak Nobita, ejak Ines sembari memukul agak keras bahu kiri Toto ketika mereka berada di luar rumah dan Toto meringis. Kayaknya gue gak mungkin kalau naik motor sendiri deh, apalagi lebih gak akan mungkin lagi kalau kalian semua gue bonceng di motor gue. Mending gue ikut kalian aja gimana? Gue titipin motor gue di sini, ujar Toto membalikkan badannya memberi saran. Dinara dan juga kawan-kawan mengiyakan saran Toto. Sejurus kemudian, Toto kembali ke teras dekat pintu untuk menghampiri Tante Lia hendak meminta izin menitipkan motornya. Dan syukurlah, Toto diberi izin oleh Tante Lia dengan perjanjian. Jika motornya tidak diambil hingga malam hari, maka motornya itu akan dimasukkan ke dalam rumah oleh Om Andri sebagai antisipasi pencurian oleh orang tidak bertanggung jawab. Selesai mengurus perizinan penitipan motor, dengan meluruskan sedikit arah kacamatanya, Toto melangkah pasti ke tempat Dinara dan kawan-kawannya berdiri menunggu. Mereka, geng WOW ditambah Toto, akan melaksanakan misinya hari itu juga, tanpa pulang ke rumah masing-masing terlebih dahulu. Cik, semoga Allah benar-benar baik-baik aja ya, gumam Dinara sembari yakin menggenggam bros kupu-kupunya. Setibanya di pemberhentian angkot, mereka segera mengatur strategi. Toto menjadi lebih aktif mengambil alih komando. Selain bertindak sebagaimana seharusnya seorang lelaki, ia juga akan menggunakan sedikit insting detektifnya yang secara tidak sengaja dipelajarinya dari komik dan juga novel detektif yang ia baca.
Kita mau kemana sekarang? Tanya Karen, mengusap keringat di bawah dagu dengan punggung tangannya. Sebelum kita bergerak, gue mau tanya sesuatu sama kalian, ujar Toto membuat semua wanita itu menoleh dengan tanggap kepadanya. Kemarin Suci terakhir ketemu sama siapa? Tanya Toto memandang lekat-lekat. Nisa memegang dagunya, bola matanya menatap jalan layang yang berada di atasnya. Gue sih langsung pulang. Gue juga, ucap Dinara dan Ines serentak. Kalau ditanya Suci terakhir ketemu sama siapa, gue jelas gak tahu. Tapi kalau dari kita yang terakhir pamitan sama dia selain mereka bertiga, ya gue orangnya. Jelas Karen seraya menempelkan telapak tangannya di dada. Toto memandang Karen dalam-dalam. Ngeliatinnya gitu amat lu Nobita, tegur Karen mengibaskan tangan di depan wajah Toto. Toto terkesiap. Oke. Paling terakhir banget, ada gak kalimat yang keluar dari dia yang bisa dipakai buat petunjuk pencarian ini? Selain dadah atau bay gitu, selidik Toto. Karen menundukkan pandangan sembari menutup matanya. Telunjuk dan juga ibu jarinya meremas keningnya berulang-ulang. Di samping Karen, tampak Ines sedang menatap Toto begitu dalam. Matanya tidak berkedip. Seingat gue, Karen menggerakkan telunjuknya dengan cepat. Ia berusaha mengingat detail perpisahannya dengan Suci kemarin siang. Kepalanya perlahan ditegakkan. Sebelum kita benar-benar pamitan, gue ingat benar. Suci ngajak gue ke ruang guru. Katanya dia lihat ada siswi yang rompi sekolahnya nggak pakai kerah, nggak kayak yang kita pakai ini. Jelas Karen sembari menarik kerah rompinya. Dan warnanya juga bukan abu-abu terang. Dia bilang rompinya nggak ada kerahnya, warnanya lusuh, dan itu lusuh banget. Dia masuk ke ruang guru. Jangan-jangan, ayo kita cek Ren. Lanjut Karen menirukan gaya bahasa Suci. Toto kemudian tetap memperhatikan semua penjelasan Karen. Dalam benaknya, apa itu arwah siswa yang meneror siswa dan juga para guru. Terus ya gue cabut dan pamitan sama dia. Gue gak punya waktu. Secara gue harus siap-siap buat nginep di rumah si Udin malam harinya. Dinara mengangguk-nganggukkan kepalanya mendengarkan penjelasan Karen. Berarti yang pertama kudu kita datangi itu adalah sekolah. Tapi sebelum itu, kita tanya dulu orang-orang sekitar. Siapa tahu mereka lihat Suci dan kita dapat petunjuk lebih banyak. Terang Toto kepada semuanya. Para wanita yang mengelilinginya itu pun hanya mengiyakan. Ada tatapan kagum dari Ines. Tatapannya itu tertangkap basah oleh Toto. Tetapi wanita yang hobi mengoleksi bandana itu segera memanglingkan pandangan ke arah jalan raya. Kita harus nyebrang dong. Angkot jurusan ke sekolah kan ada di seberang. Celoteh Ines salah tingkah. Lantas ia menarik lengan Dinara ketika di jalanan terdapat salah besar untuk segera menyeberang. Di seberang jalan, tepat di rute kembali menuju sekolah, Nisa melambaikan tangannya, memberhentikan angkot berwarna hijau berpolet biru di tengahnya. Dengan perlahan, angkot yang menghampirinya itu berhenti. Setelah melewati mereka beberapa meter, tim pencarian Suci segera mengambil langkah menuju angkot, lalu satu persatu masuk ke dalamnya. Mang, jangan ngetem ya, kita buru-buru, kata Karen dari belakang. Maaf Neng, saya belum dapat buat setoran, jadi terpaksa. Saya bayar 3 kali lipat Mang. Kita lagi dalam keadaan darurat. Kita harus cepat-cepat sampai di depan gerbang kompleks SMA Kepala Bangsa. Toto menyela perkataan supir angkot itu. Mendengar perkataan Toto, tanpa menunggu lama, sopir angkot tancap gas menuju depan gerbang kompleks SMK Kepala Bangsa. Setibanya di sana, benar saja, Toto mengambil dompet dari saku belakangnya dan mengambil selembar uang berwarna biru. Ambil semua aja Mang, ucap Toto kepada supir angkot tadi. Beberapa detik kemudian angkot itu pergi menjauh dari pandangan. Supaya menghemat waktu kita berpencar saja, gimana? Usul Ines, diikuti persetujuan dari teman-temannya. Kita tanya orang-orang di sekitaran sini, siapa tahu mereka lihat Suci kemarin.
Jam 4:30 kita kumpul lagi di gerbang ini, tegas Toto. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang ketiga ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian harus tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini dan juga cerita kelanjutan dari cerita ini. Nah, pokoknya masih banyak sekali misteri yang masih belum terungkap di cerita kali ini, yang nantinya akan terungkap di part yang selanjutnya. Jadi tetap stay tune terus ya teman-teman di channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.